kalau saya pribadi Ya. sebagai pengurus, saya termasuk yang mengajukan judicial review Oke. tahun lalu. Ya, ini sebagai bentuk menggugat. bahwa oke. Ini bukan hanya penolakan ya, Ini sikap langsung ya, sikap langsung. action. Saya dan beberapa pengurus yang Pengurus. lain, termasuk beberapa pengurus Muhammadiyah, Oke. karena Muhammadiyah kan juga melakukan Ada hal juga. yang sama. Hal yang Meskipun kalau di publik yang dihajar terus-menerus PBNU terus, padahal Muhammadiyah juga nerima tambah. Iya, iya. Ketika muktamar itu dilakukan, pihak-pihak yang berkonflik, jadi kita mengharapkan para nadiyin tidak memilih pihak-pihak yang berkonflik lagi. Itu langsung ya? Ya. Ada state begitu ya? Ya. Jadi Komut dan Dirut yang sekarang tidak bisa Enggak, dipilih lagi? jangan. Cari yang baru ya? Cari yang baru. Banyak yang ya? memang kemudian kita nadiyin melihatnya sebagai Oke. ya yang tadi itu POV-nya. POV-nya yang Betul. sesuai dengan kekinian. Yang Abad kedua. memang yang memang fokus pada Oke. jamaah dan jamiyah itu. Saya sih cuman ngomongnya gini aja, cuman ngomong jangan-jangan ini sebenarnya bukan konflik organisasi. Oke. Konflik organisasi itu kan adalah kalau misalnya di dalam organisasinya ada permasalahan. Mungkin ada friksi-friksi ya. Ya, antara misalnya saya Les Bumi, berantem sama GKMNU gitu Ya, misalnya, betul. gitu. Ya. Atau sama Bu Musi gitu. Ya. Nah, itu mungkin konflik organisasi, tapi ini bukan konflik organisasi. Berarti? Yang dibawa baik-baik aja, Ya, semua kelihatan pengurus begitu ya. baik-baik aja. Berarti Nah, ini sebenarnya jangan-jangan ini konflik elit. kepengurusan, Oke. benar. Konflik kepengurusan, tapi nggak semua pengurus juga berkonflik. Iya. Jangan-jangan ini sebenarnya konflik Antara? elit pengurus. Udah makin mengerucut lagi. Tahu bentar. Jangan-jangan bukan cuma elit pengurus. Nah. Jangan-jangan ini konflik antara Dirut sama Komut. Gitu ya? Aduh. Jadi makin analisanya itu makin persempit. Jadi Iya, makin Iya, kecil. iya, iya, makin iya. kecil. Jangan-jangan ini bukan persoalan itu. Makanya mungkin jangan-jangan karena ini konflik Dirut sama Komut. Makanya Islah itu kemudian juga bukan jadi sesuatu yang dipilih. Karena kalau perusahaan nggak ngomong ini silahkan. Iya, perusahaan tidak mau. RUPS saja. Iya. Itu kan solusinya kan ya? Itu salah satu rekomendasi dari musyawarah itu yang setelah Haul Gus Dur. Di musyawarah besar itu ada 9 rekomendasi. Oke. Rekomendasi pertama kita kami meminta muktamar ke-35 segera dilaksanakan Oke. secepatnya. Kalau itu nggak bisa, ya Oke. MLB gitu. Oke. Oke, Nah. muktamar luar biasa. Itu yang kedua tentu saja yang kedua ketika muktamar itu dilakukan, pihak-pihak yang berkonflik, jadi kita mengharapkan para nadiyin tidak memilih pihak-pihak yang berkonflik lagi. Itu langsung ya? Ya. Ada state begitu ya? Ya. Jadi Komut dan Dirut yang sekarang tidak bisa Enggak, dipilih lagi? jangan. Cari yang baru ya? Cari yang baru. Banyak yang memang kemudian kita nadiyin melihatnya sebagai Oke. ya yang tadi itu POV-nya. POV-nya yang Betul. sesuai dengan kekinian. yang Abad kedua. memang yang memang fokus pada Oke. jamaah dan jamiyah itu. Nah, yang ketiga tentu saja harus dikembalikan itu konsesi tambang itu. Gitu. Jadi keputusan Munaslup ataupun Muktamar itu harus menegaskan tentang posisi tambang. Iya. Itu Dan bahwa kita tambang itu maunya dikembalikan. Dikembalikan, betul. Oke. Gitu. Dan itu sebenarnya ya kalau saya pribadi Iya. sebagai pengurus, saya termasuk yang mengajukan judicial review Oke. tahun lalu. Ya, ini sebagai bentuk menggugat. bahwa oke. Ini bukan hanya penolakan ya, Ini sikap langsung ya, sikap langsung. action. Saya dan beberapa pengurus yang Pengurus. lain, termasuk beberapa pengurus Muhammadiyah, Oke. karena Muhammadiyah kan juga melakukan Ada hal juga. yang sama. Hal yang Meskipun kalau di publik yang dihajar terus-menerus PBNU terus, padahal Muhammadiyah juga nerima tambah. Iya, iya. Oke. Gitu. Kenapa Mbak Naim menolak?
konsesi tambang diberikan kepada ormas itu, Pak? Ya karena banyak ya. Kalau gini, kalau buat saya pribadi ada pertama, ya udahlah kita semua tahu tambang itu apa namanya punya ekses yang buruk gitu. Kita semua tahu. Ada beberapa orang yang bilang yang di PBNU gitu ya yang bilang bahwa ya good mining dong. Ya faktanya ada nggak good mining dari kemarin-kemarin? Ini kita udah nyampe di tahun 2025, ada nggak good mining? Nggak ada gitu, belum ada gitu. Semua merusak ekologi. Iya, itu aja yang melakukan adalah perusahaan-perusahaan tambang. Lah, terus kita mau berharap apa dari organisasi agama yang emang fokusnya bukan di situ? Gitu. Itu. Yang ketiga, yang saya takutkan adalah kita melihat kok dari pengalaman ada banyak sekali ketika kita bicara konflik apa namanya konflik sumber daya gitu ya, apapun itu, geothermal, terus kemudian pabrik semen dan apapun itu seringkali diikuti oleh konflik agama di daerah situ, di daerah yang bermasalah itu gitu ya. Nah apa namanya terus nanti posisinya NU sebagai organisasi ketika terjadi sesuatu yang buruk di sana gitu ya, kepada masyarakat sekitar yang ada di sekitar, yang notabene adalah apa namanya jamaahnya NU, terus posisi NU mau di mana? Mau belain yang mana? Artinya akan berkonflik antara organisasi NU dengan Nahdliyinya sendiri. Betul. Jangan sampai mereka memang sengaja kemudian didatangkan, diberikan konsesi murni hanya untuk kemudian ya karena nantinya akan apa ya kalau bahasa saya mungkin terdengar kasar jadi centeng untuk ngadepin warga. Nggak lucu. Iya. Gitu. Dan itu kemungkinan itu sangat besar terjadi ya di wilayah pertambangan dimanapun. Karena kan kita tahu soal Rempang juga begitu kan. Betul. Ya itu kan konflik dengan masyarakatnya sangat kental kan. Betul. Nah sekarang menurut saya, lah ini aja belum jalan aja udah begini, udah konflik. Terus kita mau berharap bahwa itu akan baik-baik saja. Ya. Dan itu konfliknya bukan hanya di elit lagi. Kalau seandainya konsesi tambang tetap diteruskan oleh PBNU, malah akan ke masyarakat. Karena kita tahu Nahdliyin itu samikna wa ta'na. Betul. Dan apa namanya saya malah ngerasa itu jadi menurunkan level organisasi agama yang seharusnya jadi tameng bagi masyarakat. Betul. Malah terlibat dalam urusan jadi bisnis. Yang sangat praktis. Hal-hal yang sangat duniawi betul. Gitu. Dan selama ini peran-peran PBNU yang dulu zaman Gus Dur kan juga melindungi masyarakat secara umum, tidak hanya jamaah NU kan, itu sangat kental. Misalnya melindungi kaum minoritas ya, termasuk lingkungan juga kelihatan sekali gitu. Tapi karena kita sibuk dengan urusan begini praktis, jadinya tidak kelihatan gitu. Ya itu kalau katanya Gus Dur kan, tugas agama itu bukan untuk menjaga negara, tugas agama itu untuk mendirikan keadilan. Gitu. Nah, keadilannya di mana? Orang faktanya selama ini kalau kita ngomongin tambang, yang muncul ketidakadilan semua kok. Apa ya? Kalau ininya kan kemudian bahasanya itu apa namanya tikus mati di lumbung padi itu. Di lumbung padi. Ya. Tikusnya mati, tapi di lumbung padi yang seharusnya dia jadi sejahtera, tapi kan enggak. Jadi gini, kalau buat saya tambang itu tidak akan menyejahterakan NU. Tambang itu hanya akan memperkaya beberapa orang NU. Beberapa orang NU. Oke. Jadi, kalau melihat seperti Mbak Nay juga mengajukan judicial review, kemudian menolak organisasi keagamaan menerima konsesi tambang. Artinya ada pengkhianatan nggak dari negara yang memberikan izin kepada organisasi keagamaan ini kepada organisasi keagamaan yang didirikan oleh leluhurnya Mbak Nay? Saya di titik di mana saya nggak punya harapan banyak ya sama negara. Waduh. Gitu ya? Waduh. Oke. Jadi kalau mau jadi sudah mencapai titik itu ya.
Jadi apa ya, tuh salah mau dinamain apa, tapi ya apa mau dinamain pengkhianatan mau apa, udahlah gitu. Ya gimana? Berarti ada kesengajaan dong ya untuk melibatkan ormas. Nggak tahu ya. Ikut urusan-urusan beginian yang sudah pasti dari awal tambang tidak ada yang secara pengelolaan kan pasti akan bermasalah gitu. Ya berarti diseret dalam masalah dong berarti begini kan. Udah tahu bahwa penjaga ormas ini kan NU Muhammadiyah gitu ya. Kenapa dimasukkan dalam jebakan-jebakan seperti ini gitu? Ada yang berpandangan begitu. Iya. Ya, kan tapi kan banyak juga yang berpandangan itu bukan jebakan. Oke. Tapi hadiah. Hadiah, oke. Ya gimana? Itu tidak harus dikelola sendiri kan ada pengelola nanti secara ada profesional. pengelola yang secara profesional. Waduh, gitu. ini udah mulai nih. Ya lah makanya kan tetap aja. Artinya apa? Itu kan sebenarnya semakin menegaskan bahwa ormas agama memang nggak bisa ngelola gitu. Makanya harus pihak yang lain kan gitu, pihak ketiga. Artinya memang nggak punya kapabilitas, nggak punya apapun. Memang tidak dibuat untuk itu gitu. Iya. Dari awal memang ADART-nya tidak untuk itu. Gitu iya, makanya. Dikembalikan kepada dulu pendirian NU-nya kan tidak untuk itu. Gitu ya. Nah makanya kemarin jadi agak lucu juga ketika ada orang-orang yang bilang musyawarah yang di di Lirboyo itu dan yang di Ciganjur dianggap itu nggak ada itu, dianggap nggak legitimate, nggak mewakili apapun karena nggak ada di ADART. Lah ya konsesi tambang juga nggak ada di ADART. Itu kita menerima, gimana dong?